Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan sahabat-sahabat senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam kebaikan-kebaikan, dan juga Psikologi Menjawab mengucapkan selamat untuk menyambut puasa, selamat untuk berpuasa bagi sahabat-sahabat semua yang menjalankan ya. Mudah-mudahan kita semuanya terus dalam kesehatan dan nantinya puasanya lancar dan kita bisa banyak beramal dan juga beribadah seperti itu ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, jumpa bareng saya di sesi kesempatan kali ini. Nah, saya akan sharing terkait dengan teknik portofolio. Nah, ini bagian dari asesmen pembelajaran anak usia dini ya. Nah, materi ini sebenarnya penting sekali untuk siapa saja, bukan hanya teman-teman yang memang bergerak di pendidikan anak usia dini ya, tetapi juga penting untuk sahabat-sahabat calon orang tua. Bagaimana kemudian memahami perkembangan anak ya. Karena sebenarnya perkembangan anak dan juga bagaimana sih anak itu bisa tumbuh dengan bagus, berkembang dengan baik itu bukan hanya ditentukan oleh sekolah tetapi juga lingkungan keluarga. Nah, sampailah kita di bagian teknik portofolio ya. Nah, untuk sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel Psikologi Menjawab, silakan untuk subscribe ya, support dengan memberikan subscribe dan juga like, comment, and share ya. Nah, sebagaimana biasa untuk video pembelajaran ini ada giveaway ya yang akan diumumkan, akan terpilih ya, 2 orang untuk mendapatkan pulsa sebesar 20.000 masing-masing orang, jadi 2 orang. Diumumkannya biasanya seminggu setelah diupload ya itu ya. Nah, ini kalau ini diumumkannya insya Allah nanti Selasa ya, minggu depan. Dan juga ada informasi, silahkan untuk dilihat di running tag dari video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, saya akan mengawali pembahasan kita terkait dengan portofolio ini dengan kita memahami ya apa sebenarnya pengertian portofolio. Tetapi untuk ke sana, saya ingatkan lagi bahwa yang namanya asesmen pembelajaran itu adalah upaya kita untuk mengetahui ya. Jadi pada prinsipnya adalah untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan anak. Nah, seperti itu ya. Jadi sejauh mana nih perkembangan anak si A, si B, si T dan seterusnya. Yang kemudian dari asesmen itu nanti akan bisa menjadi laporan ya, dilaporkan pada orang tua sehingga kemudian orang tua tahu. Jadi anak saya itu perkembangannya seperti apa ya. Nah, untuk anak sendiri juga itu akan menjadi feedback tentunya bagi orang tua dan juga guru ya. Anak saya ini seperti ini. Apa yang kemudian harus dilakukan sebagai orang tua ya. Lalu ke anak sendiri treatment seperti apa yang harus dilakukan. Termasuk pun sekolah ya. Ketika kemudian melakukan assessment itu kemudian bisa menjadi feedback. Ini pembelajaran yang saya berikan apakah kemudian sudah menstimulasi perkembangan anak atau mungkin adakah perhatian yang lebih khusus nih pada si anak misalnya seperti itu ya. Nah, salah satu tekniknya sudah ada sekian teknik yang saya sharekan di video-video sebelumnya. Bisa dilihat mulai dari teknik observasi, terus kemudian juga wawancara, dan juga sebelumnya ada konsep namanya assessment otentik. Assessment otentik itu adalah upaya untuk kita mendapatkan data yang real, benar-benar menggambarkan profil anak, bukan subjektif diri kita, atau bukan karena permasalahan ketika kita melakukan assessment, misalnya error seperti itu, sehingga hasilnya tidak menggambarkan benar-benar profil anak. Nah, ini kaitannya sangat erat sekali. Kenapa saya berikan penegasan seperti itu? Karena memang nanti akan terkait portofolio itu bagian dari assessment otentik. Portofolio itu adalah bagian dari upaya untuk memperoleh data, bagian dari sarana melakukan assessment. Nah, apa sebenarnya portofolio itu?
itu, ya, portofolio merupakan kumpulan dari kegiatan, bisa bentuknya kegiatan ya, dan hasil kegiatan bisa bentuknya hasil dan kombinasi keduanya dalam proses pembelajaran. Jadi apapun yang kemudian dihasilkan anak ya, ketika anak diberikan tugas, diberikan instruksi, diberikan arahan, misalnya menulis, misalnya menggambar, misalnya mewarnai, itu semuanya ketika kemudian dikumpulkan jadilah itu portofolio. Dan ada catatan yang penting nih, sekaligus ngomong tentang portofolio ya. Seperti biasa ya, saya akan selipkan hal-hal yang lain yang saya kira bermanfaat mumpung saya ingat gitu ya. Nah, ketika kita melamar pekerjaan pun sebenarnya kata kunci keberhasilan itu adalah portofolio. Kita harus memiliki portofolio yang bagus ya. Yang kemudian portofolio itu kita cantumkan di CV kita, di riwayat apa namanya, kehidupan ya namanya, riwayat hidup kita di situ. CV itu sebenarnya adalah menggambarkan portofolio kita, organisasi yang pernah kita ikuti, prestasi yang sudah kita raih barangkali ya, karya-karya yang sudah kita hasilkan, pengalaman-pengalaman kerja, pengalaman pelatihan, itu jadi satu dan itu jadi bahan sebagai portofolio kita. Dan sebenarnya ketika nanti kita melamar pekerjaan, itu akan dilihat. Ini seberapa berkualitas diri kita, itu dilihat dari portofolio. Maka untuk sahabat-sahabat semuanya, silakan untuk ikut pelatihan-pelatihan. Optimalkan waktu sahabat-sahabat untuk mengupgrade diri ya, sehingga nanti CV-nya itu tidak kosong. Nah, sama juga konteksnya di sini ya. Jadi biar kita tuh, saya suka pembelajaran yang sifatnya connected dengan yang lain ya, sehingga terintegrasi ke pemahaman kita. Portofolio demikian juga. Untuk kemudian kita tahu profilnya anak, kita harus memiliki bahan-bahan kan. Untuk orang tahu bagaimana sih ini kita ini satu kandidat itu berkualitas atau enggak sih, kan kita lihat portofolionya ya, kita lihat CV-nya, pengalamannya, terus kemudian sertifikatnya, bahkan ada juga yang ketika melamar pekerjaan itu dilampirkan, kita lihat di situ. Nah, ketika kita mau memprofilkan seperti apa nih seorang anak, nah, salah satu caranya adalah kita melakukan portofolio. Ya, kita kumpulkan seluruh bahan-bahan ya, yang hasil dari pembelajaran ketika proses pembelajaran, hasil karya anak. Dari situlah kita bisa melakukan penilaian. Nah, sampai di sini mudah-mudahan sahabat-sahabat sudah tergambarkan ya. Sehingga portofolio itu menunjukkan perkembangan atau kemajuan anak. Jadi ada prinsip bahwa portofolio itu ya harus menunjukkan kemajuan seorang anak, perkembangan seorang anak. Artinya apa? Nanti harus memenuhi data. Kalau kita memprofilkan seorang anak, ya jangan hanya mengandalkan selembar karya dia, misalnya waktu dia menggambar atau kemudian mewarnai. Itu tidak akan cukup memadai data itu ya. Nah, sebagaimana kalau kita melakukan observasi, ada observasi namanya time sampling. Ya, kita ambil waktu-waktunya. Ada kemudian event sampling. Jadi ada kegiatan-kegiatannya beberapa kita observasi. Dan demikian juga di portofolio itu. Tidak bisa kita mengandalkan hanya satu dua. Jadi harus memenuhi karena tujuannya itu untuk menunjukkan perkembangan atau kemajuan anak. Jadi harus bisa menggambarkan itu ya. Dan pastikan bahwa portofolio benar-benar menggambarkan kemampuan terbaik anak. Nah, di sini juga penting kita harus paham, clear di sini di bagian pengertian ini ya. Memang benar-benar bahwa portofolio itu menggambarkan kemampuan terbaik anak. Artinya apa? Kita ingat namanya asesmen otentik. Di situ asesmen kita berupaya untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak untuk menampilkan kemampuannya, sehingga kita buat metode-metode. Nah, salah satunya nih portofolio ini. Jadi memang harus menggambarkan kemampuan anak. Jangan sampai kemudian ada bias-bias. Misalnya apa? Kita lihat misalnya anaknya ketika tidak bersemangat, itu tidak menjadi data yang bagus, tidak bisa menggambarkan bagaimana kemampuan anak, ya. Atau kemudian ternyata yang pas yang kita pilih itu datanya nggak bagus. Nah, itu juga nggak bisa menggambarkan seperti itu. Padahal di kesempatan yang lain
itu dia menunjukkan yang bagus. Atau misalnya kalau kelihatan bagus semuanya, nah kita harus pastikan juga, terutama di masa pandemi sekarang ini ya, yang kemudian beberapa alternatif untuk tugas-tugas itu dikirimkan secara online melalui grup WA, yang kemudian difoto. Apakah itu benar-benar merupakan karya anak? Nah, guru harus memastikan itu sehingga dengan tujuan apa benar-benar menggambarkan atau cerminan dari kemampuan anak. Ya, jangan sampai kemudian ternyata bagus yang mengerjakan adalah orang tua. Nah, disinilah guru perlu bekerja sama. Pastikan bahwa orang tua hanya mendampingi, bukan kemudian mengerjakan tugas ya. Jadi sekalipun sekarang ini ada juga orang-orang yang katakanlah teman-teman ya, walaupun saya nggak kenal langsung, itu ada yang kemudian menawari jasa ya, mengerjakan PR, mengerjakan tugas seperti itu. Jadi memastikan bahwa itu yang mengerjakan ya anak. Nah, sehingga caranya bagaimana bisa bentuknya video misalnya ya, atau memang kalau perlu ada sudah sebagian sekolah itu ada yang guru visit ke rumah lalu kemudian memberikan instruksi-instruksi ya, di situ diobservasi terus kemudian hasilnya jadi portofolio atau jadi bahan ya. Ada juga kemudian beberapa sekolah sudah menerapkan untuk masuk walaupun tidak full ya, mungkin sejam 2 jam yang sifatnya adalah untuk mengetahui perkembangan anak. Nah, saya kira hal-hal seperti itu penting untuk kita pahami ya. Dan kemudian tidak hanya satu, tetapi butuh jumlah kegiatan atau hasil karya. Maka di sini yang namanya portofolio untuk kita bisa memberikan gambaran yang utuh itu memang mestinya dari awal itu kita punya datanya. Bahkan dari pertama. Terutama mungkin sahabat-sahabat yang bergerak di bidang PAUD ya, pendidikan anak usia dini sebelum TK gitu ya, sebelum TK itu bagaimana kemudian awalnya memegang pensil. Nah, itu kan menarik ya. Itu akan sangat kelihatan bagaimana perkembangannya dari awal mungkin megang pensilnya dia masih salah gitu, masih begini ya menggenggam gitu sampai kemudian bisa benar. Itu kan ada tahapan-tahapan. Akan kelihatan bagaimana tahapan itu, bagaimana perkembangan itu. Sehingga perlu untuk kemudian data-data itu dikumpulkan. Entah nanti kita akan bahas juga bisa foto, bisa hasil karya anak. Jadi hasil kita, jepretan kita ketika anak mengerjakan bisa juga kemudian jadi bahan ya. Nah itu terkait sama pengertian portofolio dan hal-hal yang kemudian sekiranya berhubungan ya. Nah dengan demikian portofolio sendiri ini sebenarnya bentuknya apa? Nah, bentuknya portofolio itu bisa berubah gambar. Nah, sebagaimana yang ada di samping slide ini ya. Ini gambar karya anak gitu. Bisa juga kemudian hasil mewarnai. Ya, hasil dari mewarnai itu sendiri. Dan bisa juga tulisan tangan. Nah, bisa juga sebenarnya foto ketika menulis itu sendiri, ketika mewarnai itu sendiri, atau bahkan video. Itu bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti ini nanti akan kita juga harus paham kalau data seperti ini berarti yang diukur apa. Sehingga kita harus kuasai lagi keterampilan ilmu assessment, ilmu mengambil data juga gitu ya. Nah, bentuk portofolio bisa berupa indikator perilaku. Ada juga yang kemudian menyampaikan bahwa kalau dimaknai secara lebih luas, portofolio itu bukan hanya bendanya, tetapi juga semacam indikator ya. Ya kalau misalnya seperti ini, gambar seperti ini ya jelas ini terkait sama kemampuan motorik ya. Nah, kalau sosial seperti apa? Nah, sifatnya kan mungkin bentuknya ya indikator ya. Bagaimana kemudian anak ketika awal pertama itu datang gitu ya, mungkin ada dokumentasinya, ada fotonya yang dia mungkin masih sendiri, artinya memisahkan diri dengan temannya, terus kemudian seiring berjalan waktu dia sudah akrab bahkan kemudian sampai semuanya. Nah ini kan menjadi indikator-indikator yang bisa untuk menggambarkan, memprofilkan anak. Itu bagian dari portofolio anak ya. Misalnya contohnya kalau saya yang saya tulis di sini adalah
perkembangan bicara ataupun bahasa ya. Kata-katanya mungkin awalnya belum jelas. Jelas atau enggak nih kata-katanya. Terus kemudian ada yang mungkin berikutnya sudah mulai mengungkapkan kebutuhan. Artinya misalnya dia sudah bisa bilang mau pipis atau mungkin pengen sesuatu misalnya ya. Atau kemudian ada juga yang bertanya. Ya, dia dijelaskan dan kemudian bertanya. Ini maksudnya apa, Bu? Ini maksudnya apa, Bunda? Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk portofolio yang kemudian berupa indikator perilaku. Sehingga sahabat-sahabat semuanya, selain kemudian bentuknya memang fisik, ada juga di sini indikator perilaku. Nah, kalau sahabat-sahabat ingat di tahapan berikutnya, di sebelumnya yang sudah saya bahas, di sana kita tahu misalnya ketika kita melakukan observasi, salah satunya adalah kita tujuan dulu, sasarannya apa, aspeknya apa, lalu kemudian kita buat indikator. Nah, indikator itu kita bisa gunakan juga di sini ya, untuk kemudian memahami portofolio. Nah, lalu bedanya apa? Nah, sebenarnya memang observasi portofolio itu bagian dari terkait untuk mendapatkan atau bagian dari sistem otentik ya. Upaya untuk kemudian mendapatkan data yang real. Sehingga di sini pembahasannya dipisahkan itu karena untuk memperjelas, menegaskan, ya memahami. Karena nanti pada pelaksanaannya bisa kemudian semuanya digunakan secara bersamaan ya, dan tidak ada yang kemudian ini lebih bagus yang mana nih. Bagus yang mana itu tergantung work or not. Artinya apa? Kita mau mengukur apa, kira-kira cocok menggunakan apa. Itu aja sebenarnya ya. Jadi semua metode itu bagus, yang penting tepat. Nah, gitu ya. Kaitan portofolio dengan asesmen otentik. Portofolio adalah salah satu bentuk dari asesmen otentik. Tadi sudah saya sampaikan, dan asesmen otentik itu bagian dari upaya untuk mendapatkan data ya yang sebenar-benarnya, yang menggambarkan kemampuan anak. Yang kita itu kan ingin memprofilkan anak kan. Dengan kita membuat rapat itu kan sebenarnya kita memprofilkan anak. Anak ini kita mau profilkan secara motorik seperti apa, secara kognitif seperti apa, dan semua aspek yang memang mau kita profilkan itu seperti apa. Dan disitulah kita mesti fair, kita harus bisa menggambarkan sebagaimana keadaan anak, kondisi anak, ya. Maka dari itu kita harus menggunakan tools, menggunakan sarana yang tepat. Ya, kita harus memahami berbagai teknik untuk kemudian bisa memprofilkan itu, untuk bisa menghasilkan data itu ya. Terus kemudian datanya berupa kumpulan dari karya-karya anak atau hasil kerja anak. Jadi datanya tadi sudah saya kira cukup jelas. Bentuknya bisa tulisan, terus kemudian bisa lukisan, ataupun apapun itu yang kemudian dari karya anak. Nah, kalau kita ingat di tahap perkembangan ini juga menarik lagi ya. Teman-teman nanti bisa buka di playlist di perkembangan ya, psikologi perkembangan. Usia-usia kemudian mendekati SD itu nanti usia-usia di mana seseorang itu harus memiliki satu kebanggaan atau prestasi. Yang itu akan menjadi modal ketika masa remaja untuk membangun kepercayaan diri, citra diri, profilnya seperti apa. Sehingga di sini kita harus benar-benar bisa sekaligus mengapresiasi ya karya anak nih. Jadi apapun karya anak kita mesti support untuk kemudian memunculkan kepercayaan diri pada anak. Dan itu akan menjadi modal besar di tahapan-tahapan berikutnya ya. Nah, pedoman pembuatan portofolio. Nah, ini penting sekali untuk kemudian sahabat-sahabat juga pahami ya. Ada ilmunya, maksud saya seperti itu. Jadi ada ilmunya, tidak sembarang kemudian semua kita kumpulkan terus kemudian kita wah ini tidak seperti itu ya. Yang namanya asesmen itu adalah metode. Kita memiliki semacam koridor-koridor yang harus kita pahami. Pedoman-pedoman ya. Nah, bagaimana kemudian pedoman pembuatan portofolio? Hasil akhir haruslah menggambarkan keterlibatan anak atau benar-benar karya anak. Jadi kita harus pastikan bahwa hasil akhir itu akan mengarahkan memprofilkan gambaran anak, mencerminkan gambaran anak. Sehingga hasil karyanya itu sendiri itu juga harus hasil karya anak.
benar hasil karya anak seperti itu ya. Sehingga ketika memang di sekolah misalnya diminta untuk menggambar dan kemudian gambarnya dikumpulkan, ya pastikan bahwa itu anak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan gambarnya ya. Terus kemudian juga di situ benar-benar itu karya terbaik anak seperti itu ya. Sehingga di sini anak dilibatkan dalam menilai karya sendiri. Dan tidak ada masalah kalau kemudian di situ kita tanya juga ke anak. Ya, ini dari gambar ini menurut kamu kira-kira gimana? Karena anak-anak itu juga sekaligus melatih anak-anak ya untuk bisa mengungkapkan ya. Ada kemudian anak-anak itu juga berkomentar ya. Saya sebenarnya nggak puas sama ini. Ini kok nggak bagus ya? Berarti sebenarnya dia menyadari dia bisa membuat sesuatu yang bagus, atau di pikiran dia punya aspirasi ingin membuat yang bagus tapi hasilnya tidak bagus. Jadi artinya apa? Itu sekaligus menggambarkan bukan performa anak sesungguhnya. Kita juga bisa tanya berikutnya, kenapa kok kamu bilang ini nggak bagus? Ya mestinya ini tadi nih warnanya mestinya hijau. Lah tetapi kenapa kok kamu kasih warna hitam? Tadi itu aku salah ngambil. Nah, di situ kan kita tahu sebenarnya bahwa si anak nih sebenarnya tahu, paham, tetapi mungkin di awal dia katakanlah mungkin kurang konsen atau apa ya, yang kemudian membuat dia salah mewarnai. Ya, misalnya mesti daunnya itu mestinya katakanlah benar-benar hijau tapi dia salah ngambil gitu ya. Sehingga di situ kita paham bahwa bukan kemudian langsung menjas gambarnya ini daun diberikan warna hijau. Mungkin kita punya asumsi-asumsi bahwa oh ini salah, dia secara kognitif pemahaman warna misalnya kurang atau mungkin kognitifnya kurang. Tapi setelah kemudian kita libatkan anak, kita tanya dia dan dia ternyata dia paham, cuman mungkin artinya apa secara kognitif gambarnya itu kan tidak sepenuhnya menggambarkan profil anak ya. Nah, disitulah yang disebut dengan anak dilibatkan dalam menilai karya sendiri. Jadi boleh untuk kemudian sambil bertanya ke anak. Nah, ya. Nah, lalu kemudian apakah ini termasuk juga bagian dari interview? Ya, bisa juga seperti itu. Jadi artinya apa? Ketika prakteknya memang nanti akan ada tersinggungan ya, ataupun irisan dengan yang lainnya. Nah, portofolio haruslah mencerminkan tujuan dan sasaran asesmen, menggambarkan perkembangan anak. Jadi penting juga untuk kita memahami ini ilmu yang paling dasar di bagian asesmen ya. Kita harus tahu nih tujuannya, kita harus tahu aspeknya. Kalau menggambar itu kira-kira lebih tepat itu kita mau menyasar aspek yang mana, misalnya kalau mewarna itu aspek yang mana, kalau foto ini kira-kira menggambarkan aspek yang mana. Jadi kita harus paham juga di situ. Artinya apa? Paham terkait asesmen, paham terkait dengan perkembangan anak sendiri, artinya kognitif, afektif dan yang lain-lain ya. Dan juga paham terkait bagaimana kemudian kita memilah-milahkan, mencocok-cocokkan ya antara data yang ada dengan aspek yang mau kita ukur. Sehingga di sini portofolio bisa dikumpulkan sepanjang waktu dan dinilai pada akhir sesi pembelajaran. Jadi sah-sah saja dan memang mestinya lebih bagus kalau portofolio itu dikumpulkan dari awal ya, ketika pertama masuk seperti apa gitu ya, nanti akan kelihatan perkembangannya ya. Dan bagus lagi kalau kemudian itu nanti di akhir, terutama untuk mungkin sahabat-sahabat yang ngajar di PAUD ya, dibendel terus kemudian diberikan orang tua. Nah itu menarik sekali. Nah, lebih-lebih kalau kemudian bisa memberikan feedback ya, memberikan edukasi ke orang tua perkembangan berdasarkan data itu, saya kira akan menarik juga. Nah sekaligus juga itu akan menjadi sesuatu yang mengesankan bagi anak ya, karena di era sekarang itu semua kan didokumentasikan ya, dengan foto dan macam-macam. Itu kalau misalnya kita udah besar keinget tulisan kita zaman yang kecil dulu yang TK, itu kan kita seneng ya, artinya itu jadi hal yang bagus juga ya. Selain kemudian dikumpulkan fungsinya untuk memang kita punya perlu
untuk bisa memprofilkan anak. Kalau memang sudah selesai, mau lulus atau udah lulus juga bisa dibandel, kemudian diserahkan ke orang tua. Nah, seperti itu ya. Jadi ada manfaat ataupun fungsi yang lainnya yang kita bisa berikan. Maksud dan tujuan portofolio. Portofolio itu hanyalah data. Setelah diinterpretasi jadilah informasi. Jadi portofolio sendiri itu datanya ya. Kalau kita observasi yang catatan kita itu adalah datanya. Nah, kalau portofolio ya datanya ya gambar-gambar anak itu datanya. Setelah kemudian terkumpul kita pahami, kita interpretasi, dan itu jadilah informasi, jadilah profil. Maksud dan tujuan mengkomunikasikan pada orang tua, mengetahui kemajuan anak didik, mengetahui kinerja guru. Nah, ini fungsinya dari informasi ya, dari portofolio itu sendiri yang kemudian jadi informasi, membuat profil perkembangan anak. Nah, itu jadi feedback buat orang tua, buat kita sendiri, dan juga buat anak. Apa yang dipelajari anak, seberapa banyak yang dipelajari, informasi lain yang, dan mungkin juga informasi-informasi penting yang lain. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, anak masih misalnya diminta untuk menulis, dan di situ misalnya angka ya, 6 pengenalan angka, 6 dan 9 masih kebalik-balik. 6, 9. Kadang 6 itu ditulisnya angka 9, 9 itu ditulisnya 6. Nah, kok konsisten seperti itu misalnya? Nah, itu jadi informasi buat kita juga. Nah, barangkali mungkin anak belum memahami bahwa dengan perubahan posisi, katakanlah ya, ketika apa namanya yang gininya itu ya, itu di atas dan di bawah itu memiliki makna yang berbeda, mungkin anak belum paham itu. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan ya, bahwa kalau yang ini di atas berarti 6, kalau ini di bawah berarti 9. Karena mungkin kan bentuknya sama gitu kan ya, bentuknya sama. Jadi kalau mungkin anak, ya kita tahu perkembangan anak itu kan masih namanya egosentris ya, belum bisa perspektifnya dari banyak sisi, mungkin masih terkait sama bentuk aja tuh. Atau misalnya B, D, P masih kebalik-balik semuanya gitu misalnya ya, dan itu konsisten. Nah, apakah ada catatan apa gitu kan ya? Apakah memang belum paham atau memang sudah dipahamkan tapi masih juga seperti itu. Nah, itu menjadi informasi yang lain ya. Nah, barangkali dengan itu kita akan bisa menemukan juga mungkin terkait sama gangguan-gangguan belajar anak ya, misalnya disleksia ataupun yang lain-lain. Tapi sebelum mengarah ke sana, kita mesti pastikan dulu apakah memang anaknya belum paham atau katakanlah memang penjelasan kita yang kurang bisa dipahami. Jadi dengan data itu menjadikan kita punya hipotesis, tapi bukan kemudian kita melakukan adjustment ya. Nah, memahami portofolio. Bagaimana kemudian memahami portofolio? Portofolio pada dasarnya adalah sampel dari perilaku. Namanya sampel, semakin banyak mestinya semakin bagus ya. Jadi semakin banyak itu semakin bagus, karena berarti kita punya data yang banyak untuk bisa memprofilkan seseorang. Sehingga penting mencermati sarana yang lainnya. Artinya apa? Ada observasi, terus kemudian ada wawancara. Nah, kita bisa sinkronkan ya dengan yang lain-lainnya. Anak bertumbuh dan berkembang sehingga dinamis dari hari ke hari. Itu yang kemudian tadi saya sampaikan bahwa memang bagusnya itu dari awal atau datanya itu banyak ya, dari awal gitu, sehingga kelihatan perkembangannya, ada dinamisasinya itu kita kelihatan, kita bisa menerjemahkan itu. Portofolio bisa menjadi cerminan kinerja guru. Nah, itu tadi kalau kemudian kok ada banyak kesalahan yang konsisten atau perkembangan anak dari portofolio kok kelihatan kurang memuaskan bagi kita, mestinya anak sudah mencapai ini tapi belum. Nah, itu juga jadi feedback ya. Apakah kemudian metode saya yang keliru atau seperti apa? Nah, bahan portofolio.
apa saja yang kemudian kita bisa gunakan untuk portofolio. Nah, ini penegasan dari sebelum-sebelumnya ya. Bisa bentuknya adalah gambar atau lukisan. Misalnya ketika ada penugasan, anak diminta untuk menggambar ataupun menulis atau menjiplak atau apapun itulah ya, sesuai dengan kondisi sahabat-sahabat semuanya. Atau bisa juga foto atau video kegiatan. Kalau zaman sekarang kan bisa bentuknya foto ya, terutama yang online-online seperti ini, anak kemudian diminta untuk mengerjakan tugas, terus kemudian mengirimkan, atau kemudian anak diminta untuk melakukan aktivitas, lalu diminta untuk mengirimkan ke guru gitu ya. Walaupun juga tantangan besar juga untuk para guru ya. Karena apa? Kalau kemudian dikirimkan via WA, bentuknya video banyak sekali itu. Mungkin bisa penuh sendiri, artinya apa? Mungkin bisa sampai bergiga-giga dan itu memakan space yang lumayan. Sehingga ya di sini mungkin harus ada solusi tersendiri ya untuk melihatnya, misalnya halaman khusus. Itu saya kira hal yang teknis. Tapi prinsipnya adalah bisa foto ataupun video. Bisa juga foto ataupun video hasil karya anak, ya, sebagaimana foto yang gambar yang di samping ini ya. Itu hasil karya anak ya. Bisa juga tulisan ketika kemudian menulis. Menulis di sini kalau anak-anak TK ataupun PAUD pada dasarnya mungkin masih sifatnya ini ya, menebalkan, menipiskan seperti itu kan. Di lembar, kan ada buku lembar kerja, itu lembar kerja itu bisa difoto gitu ya. Atau kemudian masih sifatnya menyalin atau bahkan menjiplak gitu ya. Menjiplak artinya apa ya, ya semacam seperti menebalkan itu ya, atau artinya belum belum kemudian menulis benar-benar menulis, kecuali kalau sudah SD itu biasanya memang menulis ya, karena di situ dia menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Jadi menulis itu sebenarnya kalau kita teliti betul, itu tahapannya mulai dari yang pertama sekali sampai kemudian menulis menuangkan ide itu tidak mudah gitu. Kalau level anak-anak saya kira masih sifatnya belum sampai menulis sebagaimana penulis ya. Barangkali lebih mengingat lalu kemudian menyalin. Artinya apa? Melihat terus kemudian diingat disalin ya. Penting diperhatikan aspek-aspek perkembangan anak, sehingga sahabat-sahabat juga mesti paham terkait aspek-aspek perkembangan anak. Ini kira-kira gambar ini masuk sosial, masuk apa, motorik atau apa, atau video ini kira-kira mencerminkan apa nih. Nah, penataan portofolio. Bagaimana kemudian kita menata portofolio? Karena mungkin kalau kemudian tadi seperti video yang dikirimkan orang tua ke guru, wah itu kan banyak banget itu. Kalau setiap hari sudah berapa ratus aja, berapa ratus mega, atau bahkan mungkin bergiga-giga nanti kalau satu semester. Sehingga di sini perlu juga kemampuan di dalam memilih ya hasil karya anak yang benar-benar orisinil ya. Atau mungkin memang ada waktu-waktu khusus ketika guru memberikan tugas yang itu memang digunakan untuk penilaian atau untuk assessment ya. Berikutnya, cocokkan sampel dengan tujuan. Nah, di sini harus dicocokkan, harus tadi kuncinya adalah teman-teman paham aspek-aspeknya, indikatornya. Kalau portofolio ini kira-kira mencerminkan aspek yang mana, gitu ya. Susun hingga menggambarkan kemajuan anak. Ambil contoh misalnya adalah motorik dari menggambar. Ya, kita lihat, kita urutkan dari awal masuk sampai kemudian akhir. Ada nggak semacam perubahan? Ada nggak perkembangan di situ? Sehingga nanti akan kelihatan ya, kalau di grafik itu mestinya grafiknya itu naik atau semakin bagus ya indikatornya. Tapi kalau sama, nah kita harus kemudian bertanya, jangan-jangan data yang kita ambil keliru, atau kemudian artinya hanya di bagian awal dan akhirnya nggak ada misalnya ya. Artinya di situ kan tidak memenuhi sampelnya. Atau misalnya data yang kita gunakan pas pengambilan datanya kok itu pas anak tidak menunjukkan performansi yang maksimal. Artinya ketika di tengah dia bagus,
tetapi berikutnya kok nggak bagus. Itu kan jadi kita jadi memahami situasinya ya. Susun hingga menggambarkan kemajuan anak. Jadi ini kalau ibaratkan puzzle atau video itu akan menunjukkan grafik ya perkembangan ya. Libatkan anak untuk menyusun. Nah ini juga bisa tadi semacam memberikan feedback ya. Kita minta anak juga untuk berkomentar ini seperti apa. Coba susun dari yang bagus sampai nggak bagus misalnya ya, atau dari yang nggak bagus sampai bagus kira-kira mana. Wah, kita bisa apa namanya catat komentar-komentar dia. Ajak anak berbincang tentang kemajuan pembelajaran. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi memang pada pelaksanaannya nanti akan juga melibatkan metode-metode yang lain. Tapi saya berharap sahabat-sahabat clear memahami dengan jelas terkait dengan portofolio ini. Sehingga nanti ketika pelaksanaan di lapangan, ya saya berharapnya nanti ketika sudah mendapatkan materi ini, jadi mungkin UTS-nya ya, sahabat-sahabat praktek untuk melakukan portofolio ataupun yang lainnya, itu ya. Nah, saya kira itu informasi sharing-sharing dari saya terkait dengan teknik portofolio untuk asesmen pembelajaran anak usia dini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk memahami bagaimana dari awal sampai sesi ini, silahkan ke playlist ya, asesmen pembelajaran anak usia dini, asesmen pembelajaran AUD ya anak usia dini. Nah, silahkan bisa dicek di sana dan juga sahabat-sahabat bisa lengkapi nanti terkait sama aspek-aspek perkembangan di psikologi perkembangan. Di sana saya bahas per aspek ya, sosial dan yang lain-lainnya. Demikian informasi dari saya, sharing dari saya. Saya ingatkan kembali sahabat-sahabat untuk subscribe channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share. Dan di video ini ada giveaway pulsa 20.000 untuk 2 orang ya, akan diundi sebagaimana di Running Tech. Dan juga ada informasi penting di Running Tech, barangkali bisa menjadi solusi untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, ada linknya di nextlevel.top/SCK dan juga ingat untuk input kodenya. Terima kasih. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.